Di ayat 72 di mana ayat mengatakan bahwa akan masuk neraka, ada kata kafir di situ. Tidak ada kata kafir Eka di situ. Jadi Anda jangan memplesetkan Al-Qur'an, membohongi orang Indonesia dengan huruf Arab. Saya paham itu. Di situ tidak ada kata kafir di situ ya. Di situ ada juga kata innallaha huwal masihu Isa ibn Maryam. Sesungguhnya Allah dialah Al-Masih putra Maryam. Ada di situ kata-katanya. Tidak ada di situ kata kafir. Jadi Anda jangan memplesetkan ayat Al-Maidah ayat 72 itu. Ya. Jawab pertanyaan saya, apakah surat Al-Maidah ayat 72 itu firman Allah atau perkataan Muhammad? Silakan dijawab. Benar firman Allah atau perkataan Muhammad? Saya akan uji pengetahuan Anda tentang Al-Quran. Silahkan dijawab. Tentu Allah lah. Tugas Nabi Muhammad apa? Tugas Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan firman Allah kepada umatnya melalui lisannya dengan cara berdakwah. Itu tugas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini hanya penyampai firman. Jadi keseluruhan isi Al-Quran itu disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Bukan perkataan Nabi Muhammad. Perkataan Nabi Muhammad kan ada kitab lain yang disebut dengan hadis. Ya kan? Kalau firman Allah murni firman Allah yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Ya kan? Jadi Allah lah yang berkata di situ. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Ya kan? Itu bukan karena kedengkian, karena benci, bukan. Tetapi karena Yesus ini memang bukan Tuhan. Kenapa kau Tuhankan? Isa ini kan anak Maryam. Kenapa kau Tuhankan anak Maryam? Siapa yang menyuruhmu menuhankan anak Maryam? Yesus sendiri tidak pernah menyuruhmu. Kenapa kau Tuhankan? Ini kesalahanmu. Nah, kemudian kau mengatakan Isa putra Maryam, Isa putra Maryam ini adalah Allah katamu. Itu di surah apa? Ayat berapa? Coba tunjukkan ayatnya. Ayat berapa? Dari surah apa? Ayat berapa? Coba tunjukkan. Di ayat 72 di mana ayat mengatakan bahwa akan masuk neraka, ada kata kafir di situ. Tidak ada kata kafir Eka di situ. Jadi Anda jangan memplesetkan Al-Qur'an, membohongi orang Indonesia dengan huruf Arab. Di mana kau bilang tak ada kata kafir di situ? Kau bacalah ayat 72. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang persekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan baginya tempatnya ialah neraka dan tidak ada seorang pun penolong. Jelas ya ayatnya di sini? Jadi siapa saja yang menuhankan Isa itu, siapa saja yang menuhankan Yesus, itu sudah pasti kafir dan sudah pasti masuk neraka. Tidak ada penolong bagimu. Itu ayatnya jelas. Kau bilang tak ada kata kafir. Kau membacakan laqad kafaral lazi. Kau bilang tak ada kata kafir di situ. Gimana kau nih? Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Nah itu dia. Kalau kau mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Yesus itu adalah Tuhan katamu, maka kau disebut dengan kafir di sini. Saat itulah kau dinyatakan sebagai kafir dan sudah pasti masuk neraka di ayat ini. Kau bacalah ayatnya. Halo Eka. Eka sudah mengatakannya bahwa Al-Quran itu perkataan Muhammad bin Abdullah. Eka, Anda sudah tahu kan? Kebenaran tidak ada lain hanya kepada Yesus. Hanya ada di dalam nama Yesus kebenaran itu. Anda ngeyel terus supaya orang lain tidak mengenal Yesus. Sementara Eka sendiri ditanya sama saya, di mana Eka kenal Allah? Sampai saat ini Eka belum pernah menjawab ya. Menurutnya katanya Muhammad. Terus di mana Anda ketemu dengan Muhammad? Muhammad di mana ketemu dengan Allah? Mestinya jelas di situ ya. Muhammad dekat dengan Allah. Ada ayatnya di Al-Quran. Tunjukkan ayatnya dan dalilnya Muhammad bersama dengan Allah.
Harusnya bisa menjelaskan itu. Eka. Kau kayaknya bermasalah ini dengan kemampuan menyimakmu. Cobalah kau simak baik-baik perkataanku. Aku mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang disampaikan oleh Nabi melalui lisannya kepada umat dengan cara berdakwah. Umat mencatat, umat menghafal, membacanya setiap sholat. Paham kau sampai sini? Yesus juga seperti itu. Tugas Yesus itu adalah menyampaikan firman Allah. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Tetapi bedanya, Nabi Muhammad umatnya mencatat, menghafal, membacanya setiap sholat dan mengamalkan. Itu umat Nabi Muhammad. Sedangkan Yesus, siapa yang mencatat firman Allah yang disampaikan oleh Yesus? Ada tidak? Ada yang mencatatnya? Atau mungkin ada yang menghafalnya? Ada tidak? Itu dia. Kitab kau sekarang itu bukan firman Allah yang disampaikan oleh Yesus, tetapi kisah Yesus yang diceritakan oleh orang lain. Paham nggak? Nah, itu bedanya. Kau harus paham di sini. Ternyata kau tak pandai menyimak rupanya. Ya kan? Nah, tugas Nabi itu menyampaikan firman Allah. Apa yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi, itulah yang disampaikan kepada umat. Tidak menambah, tidak mengurangi. Ya kan? Sedangkan hadis lain lagi. Hadis itu penjabaran-penjabaran Nabi yang diceritakan oleh orang lain. Kisah Nabi yang diceritakan oleh orang lain. Ya kan? Termasuk kisah kehidupan Nabi yang diceritakan oleh orang lain, itu disebut dengan hadis. Ditulis di dalam hadis, orang lain yang meriwayatkan. Paham ya? Jadi bedakan antara Al-Quran dengan hadis. Ini pun kau tahu bedanya. Jadi kau memang tak pernah Islam dulunya. Kau kafir tulen dari dulu. Itunya buktinya kau tak tahu kan? Beda Al-Quran dengan hadis saja kau tak tahu. Saya paham. Kenapa Alkitab disebut firman Tuhan? Karena yang berfirmannya ada di dalam mulut Yesus. Yang Yesus bersatu dengan Allah. Sebagaimana dikatakan Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi apa yang keluar dari mulut Yesus, itulah firman Tuhan. Firman Allah. Begitu. Firman Sang Bapa. Nah, sementara yang keluar dari mulut Muhammad dengan dakwah, di mana ayatnya Muhammad bersama Allah? Itu loh yang jadi pertanyaan. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad bersama Allah. Ini yang harus Anda renungkan. Alkitab itu tidak perlu terjemahan kitab lain. Sedangkan Al-Quran harus dijabarkan oleh kitab kuning karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Contoh mengenai sholat. Di Al-Quran tidak ada sholat 5 waktu. Tetapi di kitab kuning ada sholat 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Begitu. Artinya kitab kuning bisa menerjemahkan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kan aneh. Al-Quran sudah sempurna, kok bisa dijabarkan oleh kitab kuning? Ini loh, Eka, yang saya tidak mengerti. Begitu. Kenapa saya murtad? Karena kebenaran hanya ada di dalam Taurat dan Injil, bukan di dalam hadis dan fikih. Ya, silahkan Anda bela diri, itu hak Anda, nggak apa-apa. Kita kan diskusi nih, mencari kebenaran. Begitu. Kalau memang benar Al-Quran, coba tunjukkan ayatnya yang benar. Eka dari tadi belum menjawab pertanyaan saya. Eka dari tadi belum menunjukkan ayatnya. Tentang yang saya tanyakan tadi apa? Lakot kaparo ladina kaparu qalu Masihu Isa bin Maryam. Begitu. Itu kan saya tanya perkataan siapa itu belum dijawab sampai saat ini. Ya, Anda tidak nyimak apa yang ditanyakan oleh Muhammad Kece. Coba nyimak dulu ya. Nah, ini membuktikan bahwa kau tak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Bahkan kau tak tahu ada perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran.
Di dalam Al-Quran itu jelas ada perintah sholat 5 waktu. Ada ayatnya. Kenapa kau tak tahu tentang ini? Jadi apa yang kau tahu tentang Al-Quran itu apa yang kau tahu? Hah? Tentang Muhammad bin Abdullah. Itu saja yang kau cari-cari dalam Al-Quran. Ada saja kau nih. Nah, sekarang kalau kau mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu katamu, lalu kenapa kau bunuh Yesus? Tapi katamu Yesus dan Bapa adalah satu. Kemudian Yesus kau bunuh. Ketika kau membunuh Yesus berarti kau membunuh Bapa sekaligus. Ya nak? Batil tidak kau? Itu batil kau namanya. Katamu Yesus dan Bapa satu. Tapi Yesus kau bunuh. Batil kan? Ajaran macam apa ini? Nah, kalau kau katakan Yesus dan Bapa adalah satu, coba kau merenung di sini. Coba kau lihat Yesus, kau perhatikan Yesus itu. Nah, Yesus itu tidak mau tahu. Yesus takut dengan kematian. Yesus diperdaya iblis. Nah, Allah macam apa yang menjadi satu dengan Yesus ini? Hah? Yesus itu punya keterbatasan. Coba kau renungkan, Allah macam apa yang menjadi satu dengan Yesus ini? Kalau Yesus terbatas, berarti Tuhanmu, Allah yang di dalam Yesus ini juga terbatas. Ini bukan Allah. Ya nak? Cobalah kau merenung di situ. Sedikit kembangkan cara berpikirmu. Ya. Coba renungkan itu. Tadi ayat Al-Maidah 72 yang saya baca juga, tahu saya isinya, tahu saya maksudnya. Makanya saya balik nanya kepada Anda, itu perkataan siapa? Perkataan Muhammad atau perkataan Allah? Kan begitu kata saya. Kenapa Anda tidak jawab sampai saat ini?